Penyumbang terbesar angka positif COVID-19 di Indonesia berasal dari sini. Ibu kota kita tercinta. Dari banyaknya kasus COVID-19 di Jakarta, perkantoran menjadi salah satu tempat dengan penyebaran tertinggi, mulai dari kementerian, kepolisian, perusahaan swasta, dan masih banyak lagi. Biang keroknya adalah virus corona yang ternyata semakin pintar. Tidak hanya menyebar melalui droplet, tapi sekarang mereka ditemukan melayang-layang di udara bahkan sampai 16 jam. Dengan dilonggarkannya PSBB dan semakin banyaknya perkantoran dibuka, ketika corona melayang-layang di udara, bagaimana kita bisa terhindar dari virus laknat ini? Ini adalah pengambilan sampel napas dari penderita awal COVID-19 di Beijing, China. Hasilnya menunjukkan, dari hembusan napas penderita saja, ditemukan jutaan partikel virus corona setiap jamnya. We were not very surprised about the results because COVID-19 is transmitted by the airborne. It must be something people exhale the viruses into the air. WHO pun menyebutkan, penularan COVID-19 melalui udara bisa sangat berpotensi di tempat tertutup dengan ventilasi buruk. Contohnya seperti, apalagi banyak perkantoran di Jakarta yang memang sudah didesain secara kurang terbuka. Terutama jangan jauh-jauh deh perusahaan besar di Sudirman Tamrin. Udah rapat semua begitu. Ya kan nggak mungkin juga kita bongkar-bongkarin harus bikin jendela. Bayangkan bila di sana ada penderita COVID-19 yang berada dalam satu ruangan. Satu orang ini dia nggak pakai masker. Dia ngomong, nafas, batuk, atau bersin, atau semua yang keluar dari dia itu mengandung droplet. Semakin lama dia di sana, droplet yang dia sumbang itu kan semakin banyak. Lama-lama nanti akan satu ruangan itu penuh. Ventilasi yang baik akan membantu mengurangi kepadatan virus yang ada di dalam ruangan. Kita prinsipnya adalah dilusi. Dengan sistem udara yang mengalir atau dilusi artinya udara luar masuk ke dalam, itu konsentrasi virusnya jadi lebih kecil. Ketika konsentrasi virusnya jadi lebih kecil karena udara yang dari luar yang baru masuk, itu lebih sedikit yang bisa menginfeksi. Bahkan, penularan corona melalui udara sangat berpotensi menyebar dari satu orang ke banyak orang sekaligus hanya dalam satu waktu. Peristiwa ini disebut sebagai super spreader. Sebagai contoh adalah kasus kafe Starbucks di Korea Selatan yang terjadi pada Agustus kemarin. Itu diduga satu orang dia belum muncul gejala ke Starbucks, dia pakai masker. Begitu juga dengan seluruh pengunjung. Walaupun mereka sudah cukup jaga jarak, tapi jaga jaraknya hanya 1 meteran karena kan Starbucks tidak begitu besar. Dan rata-rata kan orang kalau ke Starbucks itu tidak 5 menit terus pergi. Satu orang penderita COVID-19 ini telah menginfeksi sedikitnya 27 pelanggan. Sementara 4 karyawan di sana tidak terinfeksi sama sekali. Diketahui pula bahwa penderita COVID-19 itu berada tepat di bawah air conditioner, sehingga penyebaran semakin mudah terjadi. The air conditioning system just cools the air, it recirculates the air. Okay, it doesn't bring in any fresh air. So if you don't have any windows open, you have no fresh air intake. That virus just gets pushed around the room, and as the concentration builds up, it doesn't disappear. It gets more and more concentrated. Apalagi, virus corona lebih bisa bertahan di udara dingin dan kering yang berasal dari AC. Okay, so the virus likes things cold. If it's too hot, the viral proteins and the enzymes get disrupted. They stop functioning. Now the humidity, if it's very humid, we know that they disrupt the movement and integrity of the surface protein of the virus. And that's the virus here, and the surface protein sticks up, and this surface protein and the lipid envelope around it may be disrupted by high humidity. Masalahnya, AC justru membuat udara menjadi kering sehingga virus semakin mudah menyebar. Orang yang berencana berlama-lama di ruang ber-AC harus memperhatikan ventilasi durasi jarak, VDJ gitu. Jadi kalau bisa kita manipulasi ventilasinya jangan tertutup. Dan jumlah orang harus berbanding terbalik dengan durasi waktu di dalam ruangan. Kalau semakin rapat orang itu semakin banyak dalam ruangan, durasi di dalam ruangan harus semakin kecil. Jadi kalau misal dalam ruangan besar itu cuma ada 3 orang atau 4, itu bisa lebih lama daripada yang dalam satu ruangan itu isinya 10 atau 20. Aturan tersebut harus diimplementasikan pada lingkungan perkantoran, karena ketika pekerja kantor terkena COVID-19, ada kecenderungan untuk enggan melapor. Karena
Jadi seringkali orang tidak mau melaporkan karena itu kan bisa membuat kantornya ditutup, ya kan? Jadi supaya kantornya tidak ditutup, mereka tidak melaporkan. Penyebaran COVID-19 di perkantoran sangat berbahaya karena berpotensi merembet ke klaster lain. Karyawan yang sudah terinfeksi pulang ke rumah dan menularkan pada teman di mana mereka tinggal, apakah anggota rumah tangganya atau keluarganya. Yang berbahaya adalah ketika karyawan ini menularkan kepada orang yang lebih tua karena tingkat risiko kematian mereka lebih tinggi. Jadi, ketika virus laknat ini sangat berpotensi menyebar di kantor dan menularkan ke keluarga kita, apa yang bisa kita lakukan? Solusi pertama, sirkulasi udara. WHO telah menyarankan ketika berada di gedung, jendela dan ventilasi harus dibuka sebanyak mungkin. Selain itu, AC juga harus dilengkapi dengan HEPA filter. Namun, these HEPA filters are very fine. They get very easily blocked, okay? And when they're blocked, they don't work very well. So you have to replace it more frequently. solusi kedua, masker. Masih ingat dengan kasus Starbucks di Korea Selatan? 4 karyawan di sana tidak terinfeksi COVID-19 karena mereka memakai masker saat bekerja. Inilah bukti bahwa masker cukup efektif menahan virus yang akan masuk ke tubuh kita. If I wear the mask and I'm infected, I can reduce my aerosol production by 3 to 4-fold. Okay? So instead of producing 1,000 viruses, I can reduce that to like 250 or 333 viruses when it goes out there. But if I'm not infected and somebody else is infected and not wearing a mask, if I wear the mask, it can reduce the virus, the amount of aerosolized virus coming towards my face, again by 2 to 4-fold. Okay, so down to 500 to 250 viruses. Now, if 2 of us are wearing a mask, okay, infected and susceptible, by wearing a mask, I reduce that amount of virus by 3 to 4-fold. So say down to 250. And then the person wearing the mask on the other side, that 250 gets reduced even more by say another 4-fold down to just say 60 viruses. So if you wear the mask, you contain your virus, but somebody else, by wearing a mask, reduces the aerosol coming into their nose. Sebuah hipotesis dari The New England Journal of Medicine menunjukkan pemakaian masker bahkan bisa membangkitkan imun tubuh dan mampu menjadi sebuah vaksin alami untuk tubuh kita. Vaccines are low level of the virus injected into your body to give you an immune response so that when you're exposed to high levels of the virus, you can fight off that virus. And when you wear the mask, you're actually reducing the virus exposure to very low levels that might then act as a vaccine to prepare your immune response for exposure later on. Dan efektivitas masker juga sudah terbukti pada pandemi di masa lalu. 102 tahun yang lalu, kita bisa menghadapi pandemi Spanish flu hanya dengan masker, tanpa vaksin. Kita nggak butuh vaksin kok untuk mengendalikan pandemi ini. Solusi ketiga, Satgas Internal COVID-19. Saat ini, jumlah perusahaan di Jakarta mencapai 80.000. Sementara tim pakar Satgas COVID-19 tidak sampai 100 orang. Jadi, yang dari jumlah perusahaan yang banyak kan nggak mungkin kami melakukan semua sidak-sidak pemeriksaan. Oleh karenanya kami butuh yang namanya kerjasama dari perusahaan tersebut. Di mana ya dia saling mengawasi sendiri. Siapa yang ngawasi? Yaitu dia Satgas COVID internal perusahaan. Ini sudah tertuang pada surat keputusan Kadisnaker Trans dan Energi DKI Jakarta nomor 1986 tahun 2020. Itu pertama ya salah satu SOP yang harus dilaksanakan oleh perusahaan atau perkantoran adalah membentuk Satgas. Bahkan, sebenarnya Satgas Internal COVID-19 ini sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Namun, dengan sebutan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jadi sudah 50 tahun yang lalu sebenarnya amanat ini sudah disampaikan dalam undang-undang. Tetapi banyak perusahaan yang tidak melaksanakan seperti itu. Makanya pahpoh nih begitu ada kejadian wabah. Lebih dari itu, protokol kesehatan khusus sirkulasi udara di gedung perkantoran bahkan sudah tertulis sejak dahulu dalam aturan tersebut. Jadi yang kita bicarakan terkait masalah harus ada ventilasi, harus terbuka, harus seperti apa, itu semuanya sudah ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 gitu. Bayangin loh, sudah 50 tahun loh undang-undang tuh. Itulah solusi-solusi untuk menghindari penularan corona melalui udara di perkantoran. Namun,
Ketiga solusi ini mulai dari sirkulasi udara, masker, dan Satgas Internal COVID-19 harus dibarengi dengan protokol kesehatan lain. Dengan mematuhi aturan tersebut, kita bisa menghindari penularan virus laknat ini dan bisa kembali menjalankan aktivitas seperti sedia kala.